Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 11 MIPA 3 yang beranggotakan Badar Rahmat Muhyiddin absen 8, Hari Gumilar absen 18, Muhammad Iqbal absen 24, dan Syarif Hidayat Rudito absen 35. Saya akan menjelaskan tentang transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem darah orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu. Misalnya, kehilangan darah dalam jumlah besar akibat dari trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Transfusi darah juga dapat digunakan untuk mengobati anemia berat, trombositopenia atau berkurangnya trombosit yang disebabkan oleh penyakit darah, gangguan pembekuan darah atau hemofilia, dan kelainan darah sel sabit atau siklemia yang memerlukan transfusi darah lebih sering. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Jika golongan darah donor tidak cocok dengan golongan darah resipien, maka aglutinin atau antibodi dalam plasma darah resipien akan menggumpalkan sel darah merah donor. Akibatnya, pembuluh darah kecil akan tersumbat dan terjadi hemolisis yang akan melepaskan hemoglobin ke dalam aliran darah. Hemoglobin yang terbawa ke tubulus ginjal akan mengendap dan menutup tubulus sehingga ginjal menjadi tidak berfungsi. Ini contoh transfusi darah. Ini contoh transfusi darah sistem ABO, dan ini contoh kesesuaian transfusi darah berdasarkan sistem ABO dan resus. Selanjutnya ada sistem peredaran pulmonalis dan sistemik. Yang pertama, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Mekanismenya, ventrikel berkontraksi, katup kupit tertutup, katup semilunar atau di paru-paru terbuka, darah kaya akan CO2 dari ventrikel kanan di bawah oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru akan melepaskan CO2. Darah mengambil O2 di paru-paru. Darah kaya akan O2 di bawah oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Ventrikel relaksasi, katup biskupi terbuka, darah mengalir ke ventrikel kiri. Yang kedua, sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang, yaitu sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Mekanismenya, ventrikel berkontraksi, katup biskupi tertutup, katup semilunar aorta terbuka, darah kaya akan O2 dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Darah kaya O2 dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Darah kaya akan CO2 dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan. Ventrikel relaksasi, katup tricuspid terbuka, darah mengalir ke ventrikel kanan. Dan ini adalah contoh diagram peredaran darah. Saya akan membahas tentang fungsi peredaran darah. Yang ke-1, fungsinya sebagai transportasi. Makanan yang kita makan seperti garam, mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Zat-zat sisa metabolisme dibawa oleh darah menuju paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, menjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas, darah membagi energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Jadi, metabolisme ini akan menghasilkan berupa panas dan akan membagi energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai pelindungan. Darah melindungi tubuh dan terhadap cedera invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan. Dan yang keempat, sebagai penyangga atau buffering. Protein darah bertindak sebagai penyangga atau buffering dan melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Selanjutnya, mekanisme pembekuan darah. 1. Proses pembekuan darah. Apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit atau keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah sehingga mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion Ca2+ dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit.
Yang kedua, faktor-faktor pembekuan darah. 1. Protrombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protrombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protrombin akan diubah menjadi trombin. Yang kedua, atau B, fibrinogen adalah protein yang disintesis di hati dan dapat diubah menjadi fibrin. Yang C, ion kalsium merupakan ion organik dalam plasma dan serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Ion kalsium diperlukan pada seluruh tahap proses pembekuan darah. D, tromboplastin atau trombokinase adalah protein plasma atau enzim yang disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Enzim ini merupakan faktor anti-hemofilia atau FAH. Yang terakhir atau yang E, vitamin K adalah vitamin yang sangat penting dalam sintesis protein dan faktor pembekuan lainnya di dalam hati. Diabsorpsi dari usus dan bergantung pada garam empedu yang diproduksi hati. Jika saluran empedu tersumbat oleh batu empedu, pembekuan darah akan berkurang. Nah, ini contoh proses pembekuan darah. Selanjutnya, teknologi peredaran darah ekokardiograf atau yang disebut juga ekokardiografi, bisa disingkat dengan ECG, adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal, mendiagnosa adanya gumpalan darah, arah aliran darah, tumor, anatomi, dan gerakan katup, serta gerakan jantung maupun pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke tubuh pasien, tetapi menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Pemindaian dengan bahan radioaktif adalah cara yang aman untuk mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien. Kemudian, menggunakan detektor sinar gamma untuk merekam dan membuat foto polaroidnya. Operasi bypass atau yang disebut juga coronary artery bypass graft, bisa disingkat CABG, bedah pintas koroner, adalah teknik revaskularisasi atau membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Saluran baru yang dibuat dapat berasal dari arteri atau vena yang sehat dari tubuh bagian lain, yang dicangkokkan atau dihubungkan dari aorta menuju ke jantung untuk menggantikan jalur arteri yang tersumbat. Terapi gen merupakan suatu teknik untuk menyembuhkan pembuluh darah dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen yang mengkode VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Angioplasti adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah menggunakan kateter yang ditanggapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar sehingga darah bisa mengalir kembali. Transparasi jantung merupakan teknik yang dianggap terbilang paling sukses. Pacemaker adalah alat memacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara membeli impuls listrik berkekuatan ringan. Alat ini ditanamkan secara permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil di dinding dada tepat di bawah tulang selangkang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.